Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Florencia Galukinansi dengan NPM 2275550 dari kelas 3B Akuntansi Perpajakan. Laporan arus kas atau Statement of Cash Flow telah diatur dalam PSAK 02 secara tersendiri, walaupun kewajiban-kewajibannya diatur di PSK 01 yang terkait dengan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya ada definisi laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk, cash inflow, dan kas yang keluar, cash outflow, di perusahaan selama satu periode. Laporan arus kas mencakup kas dan setara kas, yaitu kas yang ada di tangan, simpanan, giro, dan tabungan, investasi jangka pendek yang sangat liquid yang bisa dikonversi menjadi uang dalam sejumlah tertentu dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikasi dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Kemudian terdapat manfaat juga di dalam laporan arus kas, yaitu yang pertama, laporan keuangan ini membantu pemakai memperoleh informasi yang memuat kemampuan perusahaan memperoleh kas, dari mana kas berasal dan dari manakah kas keluar, untuk keperluan apa kas masuk dan keluar. Kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya, dimisalkan membayar gaji karyawan atau membayar listrik dan telepon ataupun kewajiban lainnya. Menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai, pengaruh kegiatan investasi dari membayar kas dan non-kas terhadap posisi keuangan di dalam perusahaan. Arus kas di perusahaan diklasifikasi menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen dan melakukan investasi. Kegiatan inflows dalam arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan dan penjualan barang atau jasa royalti, pendapatan lain, penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak, penerimaan dari pemberian untuk bank, dan menjual sekuritas dari perusahaan. Kegiatan outflow yang terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim asuransi, pembelian efek atau perusahaan efek, pengembalian kredit atau bank, pembayaran biaya operasi. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi, yaitu aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas, mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksud menghasilkan kas di masa mendatang. Bahan utama penyusunan adalah aset tidak lancar komparatif. Kegiatan inflow-nya terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Yang kedua, penerimaan kas dari kontak futuro atau forward futuro atau pendanaan. Yang ketiga, penerimaan penjualan instrumen utang atau kas selain diperdagangkan. Dan yang keempat, penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan penjamin dari pihak lain. Kegiatan flow yang terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, pembiayaan pengembangan dikapitalisasi, pembayaran kas dari future
forward swap untuk aktivitas pendanaan, pembayaran untuk membeli instrumen, utang, atau ekuitas atau futuro, selain untuk diperdagangkan. Dan yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah setara komposisi, kontribusi, modal, dan pinjaman entitas, memproduksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal. Bahan utamanya liabilitas jangka panjang komparatif. Kegiatan ini pada aktivitas pendanaan terdiri dari 1. Penerimaan kas dari penerbitan saham, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, hipotek. Kegiatan outflow-nya terdiri dari pembayaran kas kepada pemilik untuk menantik atau menebus saham, pelunasan pinjaman, pembayaran kas oleh lessor untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sebagai pembiayaan. Dalam laporan arus kas juga terdapat bunga dan juga dividen. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklarifikasi secara konsisten. Bunga di laporan arus kas sebagai beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan alternatif. Pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi alternatif. Sedangkan dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi. Pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Selanjutnya, pajak penghasilan. Dalam arus kas yang berkaitan dengan pajak dan penghasilan diungkapkan secara terpisah, diklarifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasikan sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Jika diklarifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak dibayar diungkapkan. Selanjutnya, arus kas dalam mata uang asing, yaitu arus kas dari transaksi mata uang asing dibukukan dalam mata uang fungsional entitas dengan menggalikan jumlah mata uang asing tersebut dengan nilai tukar pada tanggal transaksi. Arus kas entitas anak luar negeri dijabarkan berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi arus kas. Konsistensi dengan PSAK 10, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan. Perubahan nilai tukar dilaporkan dalam LAK untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas dan setara kas.